Dulu aku adalah pemimpin sekte pedang Tianshan, satu-satunya pendekar pedang suci di dunia selama 1000 tahun. Namun sekarang aku dipukuli dan ditendang oleh orang-orang yang diatur oleh istriku. 7 tahun lalu, aku gagal mengatasi cobaan dan diselamatkan oleh Yi Qingqing. Ada apa? Bangunlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kau akhirnya bangun. Kau menyelamatkanku. Ya, jika aku tidak menyelamatkanmu, pasti sudah mati. Jadi harus membalas budiku. Misalnya, untuk memberikan diri sendiri. Saya. Mengapa kamu tidak mau? Oke. Untuk membalas budi atas penyelamatan nyawaku, aku akan menyegel pedang suci 1000 tahun ke dalam kamar pengantin, mengalirkan keberuntungan dunia untuk Qingqing, supaya sukses tanpa hambatan. Pemilik pedang, Anda lemah. Tindakan ini akan menyegel tenaga dalam 1000 tahun dan merusak meridian Anda, menjadikan Anda lumpuh. Anda sudah memikirkannya? Tak perlu berkata banyak, memperkuat keluarga Yi adalah impian Qingqing. Aku rela mendukungnya. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian dia demi menyelamatkan anak dari mantan suaminya, malah menginginkan nyawa anak kita. Aku menolak, dia ingin memukulku hingga mati. Jangan pukul ayah. Sudah, jangan pukul lagi. Ibu bercanda dengan ayah. Bermain dengan Dokter Wang? Kenapa kamu kembali? Dokter Wang bilang mau operasi, mau meminta saya donorkan sumsum tulang untuk anak paman Ji Xiao. Saya tidak mau. Tutu, kamu kuat dan sehat. Mendonorkan sumsum tulang bukan masalah. Nak, dengarkan Dokter Wang. Tutu, jangan setuju. Kamu akan mati. Anakku, jangan dengarkan omongan ayah yang ngawur. Kami bercanda kok. Ayah tutu, ayah tutu, ayah tutu, ayah. Kenapa kamu egois sekali? Ji Xiao membesarkan Lele sendiri. Kamu mau melihat Lele mati begitu saja? Kamu mau Tutu mati? Hari ini adalah ulang tahun Tutu. Kak Chang'an. Tutu cuma masuk ICU, tidak ada masalah besar. Cukup. Donor sumsum tulang tidak akan mati. Kalau tahu kamu segini pelit, sebagai presdir Yishi, aku tidak akan menikahi si cacat ini. Cacat. Aku pakai pedang suci bersegel untuk buat kamu naik tingkat, tapi ternyata kamu malah sakiti anak kita demi 2 orang luar. Apa kamu bicarakan? Kak Chang'an, kita sama-sama ayah. Semoga kamu paham. Kamu kira Qingqing tidak mau punya anak. Kenapa melahirkan Tutu? Itu untuk selamatkan anak kita, Lele. Kalau dulu bukan karena aku lihat prospek Yishi Group buruk lalu bawa Lele ke luar negeri, mana mungkin kamu rebut posisinya? Tenang saja, Lele akan jalani hidup baik-baik untuk Tutu. Kamu monster, dia masih anak-anak. Ji Xiao. Kamu cacat berani teriak-teriak pada Ji Xiao. Kalau bukan karena kamu ayahnya Tutu, aku sudah lama cerai sama kamu. Tak tahu diuntung. Kembalikan Tutu padaku. Tenang, setelah menyelamatkan Lele, aku pasti akan kembalikan Tutu. Bagaimanapun, dia juga anakku. Kembalikan Tutu padaku. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu yang cacat ini. Menduduki posisi suami Presiden Yishi yang tak mau lepas. Ayo pergi. Tutu. Wait.
Ayah, lain kali aku ingin kau ajak aku ke taman bermain, lebih baik ibu ikut juga. Tidak apa kalau ibu tidak datang, Tutu tahu ibu sibuk. Bersama ayah, Tutu sangat bahagia. Ayah akan selalu menemani Tutu seumur hidup. Tutu. Ayah salah. Kamu bisa menjadi putra dari pembawa pedang terhormat, tapi malah haus akan kasih sayang ibu yang sebenarnya tidak ada. Tutu. Ayah salah. Dulu, aku menggunakan semangat cinta pedang untuk menyegelmu di sini. Sekarang, aku akan membawa Tutu kembali ke sekte pedang Tianshan. Bagaimana cara membuka segel ini? Pemimpin pedang, untuk membuka segel ini, keluarkan 3 semangat pedang tanpa perasaan. Semangat pedang tanpa perasaan, hati dan jiwa yang keras. Hanya 3 kali saja. Kalau begitu, 3 hari dari sekarang, 3 semangat pedang tanpa perasaan akan dikeluarkan. Aku akan kembali ke sekte pedang Tianshan dan memberitahukan kepada dunia. Peu dans Suci, Longjuan, Ilan Selama, Tujutain. Tanpa pemimpin yang jelas, para pahlawan kebingungan. Ada yang punya petunjuk tentangnya? 3 hari lagi, aku akan kembali ke sekte pedang Tianshan dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Ini adalah niat pedang dari sang pendekar. Sang pendekar akan kembali. Di mana beliau? Kota keluarga Yi di Jiang. Penguasa kota Chuyu, Anda pernah belajar dari sang pendekar. Sekarang tepat memimpin kota Jiang, mungkin tahu tentang keluarga Yi. Para sesepuh, keluarga Yi mitra saya. Baik, upacara penobatan diserahkan kepadamu. 3 hari ke depan, pahlawan dari seluruh penjuru akan berkumpul menyambut kembalinya sang pendekar. Lele, bagaimana? Jika merasa tidak nyaman, beritahu ayah dan ibu. Ayah akan meminta Ruan Tutu menyumbangkan sumsum tulang lagi untukmu. Tutu, kamu kuat sejak kecil. Menyumbang sedikit sumsum tulang tidak masalah. Setelah kakakmu sembuh, ibu akan menggantinya, ya. Kota utama akan menambah kontrak 5 miliar. Juga bertanya apakah aku mau memimpin upacara pelantikan Jian Shenglong. Jian Shanglong Yuan. Ia dinobatkan sebagai Tuhan Pedang meskipun hanya manusia biasa. Benar, dianggap dewa oleh semua. 1 lambaian tangan, jutaan siap mengikutinya. Jika keluarga Yi dapat dukungan Jian Sheng, keluarga elit global akan tunduk pada kita. Tunggu apa lagi? Cepat balas Tuan Kota. Kita ingin acara ini berjalan mulus dan hubungan kita dengan ibu kota dekat. Hal besar seperti ini jatuh ke tanganku. Zi Xiao, kamu benar-benar pembawa berkahku. Wan Chang'an, kenapa dia ada di sini? Apa? Seperti hantu yang tidak pergi. Apa? Seperti hantu yang tidak pergi. Kamu cacat, ngapain kesini? Mana Tutu? Tutu. Lele selesai operasi, butuh istirahat. Saya ayahnya Tutu, gak boleh ketemu dia? Bising sekali. Ayah, kepalaku sakit, kepalaku sakit. Oke, aku akan mengusirnya keluar sekarang. Lele tidak mau melihatmu, cepat pergi. Lele. Sejak pertama kali bertemu aku, pernah sebut Tutu nggak? Apa di hatimu masih ada anak kita? Aku bisa pergi, tapi bawa anakku. Nggak bisa, Lele labil, perlu Tutu sumsum. Nggak boleh pergi. Itu juga maumu?
Jangan keributan di sini. Cari dokter terbaik untuk Tutu. Tidak biarkan Tutu celaka. Minger. Kalau nggak tahu diri, jangan salahin aku kalau kasar. Aku akan menghentikannya. Kamu pergi temui Lele. Lepaskan. Harus bawa pergi Tutu. Apakah itu ayah? Ayah, sakit sekali. Tutu, bising sekali. Ayah, kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Baik-baik, anak laki-laki sayang. Jangan ada yang mengganggu. Lele, sembuh ya. Tutu. Tutu. Tutu, bagaimana kabarmu? Ayah datang terlambat. Ayah minta maaf. Ayah, aku sakit. Sangat merindukanmu. Kenapa kamu begitu jahat? Ingin membunuh Tutu. Masih anak-anak. King King, jangan tertipu olehnya. Apa kau tidak tahu aku ini orang seperti apa? Seperti yang saya lihat. Saya. King King, jangan dengarkan omong kosong itu. Mengandalkan Tutu untuk mendonorkan sumsum tulang. Bagaimana Cukup sudah. Zi Xiao menyampaikan poin yang bagus. Ruan Chang'an, aku tahu kau khawatir donor sumsum tulang Tutu, tapi Zi Xiao meyakinkanku Tutu akan baik-baik saja. Jaminan apa yang dia miliki? Ini hanya karena pilih kasihmu. Di matamu, putra sulungmu, Tutu, tidak lebih dari sekadar kantung darah. Sekarang kau sudah tahu semuanya. Aku salah karena menyembunyikan fakta aku sudah menikah dan punya anak. Tapi Lele tumbuh tanpa seorang ibu dan harus... Kamu berhutang budi pada Lele. Tutu tidak pantas. Ching Ching. Walaupun Changin memfitnah aku, tapi Tutu menyelamatkan Lele. selama dia minta maaf, masalah ini selesai. Yi Xiao, kamu benar-benar bijaksana. Minta maaf pada Zi Xiao. Di depan anak-anak tidak mau membuat kamu kehilangan muka. Ayah benar, dia adalah paman yang buruk. Tutu, ayahmu mengajari MU seperti itu, memfitnah orang dan tidak mau minta maaf. Bagaimana aku bisa punya anak? Kamu benar-benar bukan ibu yang baik. Ibu saya menyudah ayah saya sekrekelir tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya tidak menyukai ibu saya lagi. Kamu tidak punya sopan santun. Akan kuberikan pelajaran padamu hari ini. Niat pedang kejam. Niat pedang kejam yang pertama ini sebenarnya adalah kekejaman seorang ibu terhadap anaknya. Sungguh menggelikan. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Berhenti berpura-pura. Bagaimana cedera sabuk bisa seserius itu? Kau pasti merencanakan ini sebelum... Pikirkan apa yang kamu inginkan. Tutu. Aku akan mengantarmu pulang. Anjing terpojok melompati tembok. Jangan memaksa. Kamu biarkan dia pergi begitu saja. Lalu, Lele tanpa kantong darah, bisa kambuh kapan saja. Menghalangi dia bawa Tutu tidak berarti kita harus di sini. Maksudmu kita harus pulang? Tapi, apakah Changin akan setuju? Seluruh keluarga Yi bergantung padaku. Dia tidak berhak memutuskan. Saat paling sulit, kamu yang di sampingku. Dia menikmati kemewahan. Sekarang dia tahu Lele anakku, tidak perlu berpura-pura lagi. Mari pulang, ayo. Siapkan dengan baik upacara penobatan pendekar pedang. Susun megah upacara penobatan pendekar pedang. Jika tidak baik, kupersalahkan kalian. Upacara penobatan pendekar pedang ternyata dipimpin olehnya.
Mama, rumahmu besar sekali, aku mau tinggal denganmu selamanya. Aking, Lele iri dengan Tutu, yang bisa selalu di sisimu. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, mulai sekarang ini rumah Lele juga. Berapa lama pun Lele mau tinggal, itu terserah dia. Apa yang Tutu punya, Mama akan berikan lebih banyak untukmu. Kenapa kamu menguping? Benar-benar memalukan. Lele adalah putraku. Dia tinggal di sini sekarang. Jaga dia baik-baik. Jadi kamu minta aku jadi pembantu kamu dan mantan suamimu, untuk menjaga anak kalian? Mengapa? Sudah ambil posisi suamiku, tentu harus jaga anak juga. Lele juga anakku. Maaf. Tutu terluka parah di ranjang. Aku tak punya waktu luang. Berhenti, Ruan Chang'an, kenapa dulu tidak menyadari begitu kecil hati? Anak kecil, apa yang bisa mengganggu kerjamu? Aku harus menyiapkan upacara untuk pendekar pedang, tidak punya waktu untuk hal lain. Lele lemah, jagalah baik. Mengenai Tutu, Dokter Wang adalah dokter terkenal, Tutu akan baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan ayah kandung Sing Lele? Chang'an Kak, aku pernah membantu King King membangun dari nol. Memang harus ikut dalam persiapan upacara untuk sang pendekar pedang. Kenapa King King tidak membawamu? Karena kamu tidak mencapai apa-apa. Sang pendekar pedang sangat penting bagi keluarga Yi, jangan membuat masalah untukku. Zi Xiao, ayo kita pergi. Pergi. Lele. Apa yang ayah lakukan untuk kebaikanmu? Kamu harus dukung ayah. Apapun yang ayah lakukan itu untuk kebaikan Lele. Lele harus selalu dukung ayah. Kamu ngomong apa sih? Biasanya kamu mengajari anak seperti ini? Ingat, itu Ruan Chang'an yang mendorongmu. Aduh sakit, Lele. Setelah operasi, tubuh Lele lemah. Kalau aku nggak ada di sini, Lele bisa nggak selamat. Chang'an, aku tahu kamu kesal padaku. Tapi, Kamu nggak bisa menyakiti anak. Ada apa? Datang padaku. Camus, Kumohon, jangan sakiti Lele. Itu perbuatanmu, bagaimana bisa sejahat ini? Ibu, Itu ayah. Paman ini yang mendorongku. Bukan aku. Jelas itu Sing Zi Xiao. Dalam situasi ini, kamu masih tidak mengakui, Lele 8 tahun, apakah dia berbohong? Cukup sudah. Ruan Chang'an, bagaimana bisa bersikap begini? Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Zi Xiao melakukan hal seperti itu? Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Yi Qingqing, kau telah merenggut separuh nyawa Tutu dengan tanganmu sendiri. Beraninya kau bilang itu? Pernahkah kau bertanya satu pertanyaan pun kepada Tutu? Anda. Kau sudah lama menikmati hidup dan lupa tempatmu. Hak apa seorang penyandang disabilitas untuk mengkritiku? Orang-orang datang untuk menegakkan hukum keluarga. Berhenti. Berani mendorong Lele jatuh dari tangga, aku akan memberimu pelajaran. Yi Qingqing, kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, kamu tidak bisa dipercaya, dan kamu telah mengkhianati sumpah pernikahanmu. Chang'an, aku akan mencintaimu selamanya, percaya padamu, dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Salahkan kamu karena memindahkan putraku tersayang. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Niat kedua, penggunaan pedang kejam muncul dari runtuhnya kepercayaan suami dan istri, serta pelanggaran janji. Dia muntah darah lagi. Kapan kau jadi begitu rapuh? Omong kosong.
Kurung dia di ruang bawah tanah sampai dia mengakui kesalahannya. Tidak, Tutu belum pulih, tidak bisa hidup tanpaku. Kakak Changin, aku akan menjaga Tutu dan memastikan dia baik-baik saja. Ah, Tidak. kamu tidak bisa melakukan itu. Tutu akan mati, baru saja mulai. Dokter Wang, ada sesuatu untuk dibicarakan. Katakan saja. Apa? Ruan Tutu tidak bisa menyumbang sumsum lagi. Kenapa kamu peduli begitu banyak? 500 juta. Tenanglah. Andalah yang seharusnya menjadi suami sah misi. Setelah acara besar, keluarga Yi pasti akan naik daun. Saya tidak akan membiarkan Anda merampasnya terus-menerus. Biarkan aku keluar. Yi Qingqing, Xing Zixiao, jangan ganggu Tutut. Biarkan aku keluar. Tutut. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Sudah 2 hari. Apakah kamu sudah sadar salah? Kesalahanku adalah bahwa dulu aku salah lihat. Seharusnya tidak menikah denganmu, dengan begitu Tutut tidak akan menderita. Besok upacara kembalinya Suosen, aku akan membebaskanmu. Tidak kusangka kamu tak tahu berterima kasih. Tetaplah terkurung. Besok sudah hari perayaan kembali ya? Kak Changin, kamu hebat tapi Tutut. Apa maksudmu? Kenapa dengan Tutut? Apa yang lakukan dengan Tutut? Kenapa marah? Tutut anakku. Bagaimana bisa menyakitinya? Rewel, mogok makan. Mogok makan. Apa kamu tahu? Jangan sakiti ayahku. Paman jahat, jangan sakiti ayahku. Kamu. Tutu. Bagaimana kamu menemukannya? Kenapa Tutu badannya panas sekali? Aku mengurungnya di kamar menebus dosamu. Aku tidak tahu dia demam. Siapa yang tidak mengalami sewaktu kecil, supaya bisa belajar dan jadi penurut? Tutu sedang demam, dan kamu mengurungnya. Kamu masih pantas jadi ibu? Dia bukan ibu, Tutu tidak punya ibu. Hebat, sama keras kepala seperti ayah. Kabur diam-diam dan mendorong Paman Sing. Belum kuberitahu akibatnya. Tutu, cepat minta maaf. Meskipun sayang ayah, jangan lupakan ibumu. Dia mengandungmu 10 bulan, kamu tidak berbakti. Baiklah, tidak mengakuimu, aku juga tidak ingin mengakui. Kalau tahu kamu tidak bisa diandalkan, dulu harusnya buang kamu. Diam. Yi Qingqing, bagaimana bisa kamu berbicara sembarangan di depan anak-anak? Jangan sakiti ayah lagi. Tutu. Ada apa denganmu? Tidak baik, Lele kambuh. Apa? Lele butuh transplantasi sumsum tulang lagi. Tidak sampai 3 hari sejak transplantasi terakhir, transplantasi ulang berisiko buat Tutu? Tenang, Nona Yi, saya jamin dengan karir saya, Tutu tidak akan mengalami bahaya. Setelah operasi selesai, saya akan melarikan diri dengan uang dan kamu tidak akan bisa menemukanku. Walaupun Tutu tidak mengenalmu, dia tetap anakmu. Ching Ching. Kalau Tutu aman, langsung operasi. Jangan kehilangan Lele. Yi Qingqing, apa yang kamu anggap Tutu itu? Qingqing, tolong selamatkan Lele. Dia satu-satunya anak kita. Ji Xiao, aku akan minta Dokter Wang untuk operasi Tutu sekarang.
Su Qingqing, bagaimana kau memperlakukan anak kami? Nyawanya berharga. Apakah menurutmu aku seperti itu? Nyawa Kelele sedang dalam bahaya. Dokter Wang mengatakan Tutu tidak akan dalam bahaya. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita selalu bisa punya yang lain. Apa yang kau katakan, Yi Qingqing? Kau membuatku jijik. Jangan coba memanfaatkan saya. Bawa Tutu pergi. Dia demam. Kita harus menyelamatkan nyawanya saat demamnya mereda. Bagus. Tidak. Tak seorang pun dari kalian bisa mengambil Tutu dariku. Dia adalah anakku. Ini adalah pembunuhan. Untuk apa berdiri di situ? Jika menunda operasi Tuan Muda, kalian akan kehilangan nyawa. Ya. Apa yang dilakukan? Ambil cepat. Ya. Jangan lukai ayah. Tutu jangan takut, ayah akan lindungi kamu. Tidak bisa, Nona Yi, tenaganya kuat, tidak bisa diambil. Kalau tidak bisa ambil, pukul sampai lepaskan. Asalkan Tutu tidak terluka, apapun bisa dibicarakan. Ruan Chang'an menyerahkan Tutu padaku. Aku ibu Tutu, tidak akan menyakitinya. Anda bisa melupakannya. Anda, kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi inilah hukumannya, terus pukul aku. Bu, tolong berhenti memukul ayah. Aku akan ikut denganmu. Apa yang kau katakan, Tutu? Seorang ibu tidak akan menyakiti anaknya sendiri, kan? Tentu. Kamu dan Lele adalah kesayangan ibu. Bagaimana ibumu menyakitimu? Walaupun ayah ibu menyembunyikannya dari Tutu, tapi Tutu tidak mau ayah menderita lagi. Bu, aku ikut denganmu. Tidak. Setelah operasi selesai, ibu akan membalasmu. Dokter Wang, ke rumah sakit, siapkan operasinya. Semua sudah siap. Tutu. Tutu. Batuk darah lagi. Kalau serigala datang, tidak seru. Saran saya, sembuhin penyakitmu dulu. Bersiaplah untuk anak kesayanganmu. Ayo pergi. Tutu. Jangan sentuh anakku. Tutu bahagia punya ayah, ayah mau bersama Tutu selamanya, ayah. Meski ayah ibu sembunyi dari Tutu, Tutu tak mau ayah menderita lagi. Jangan sentuh anakku. Pedang ketiga tanpa perasaan. Berhati keras. Tak mengenal kerabat. Pedang datang. Selamat Tuan Pedang atas kembali ke tingkat dewa. Kau adalah roh pedang Singmang. Aku disegel di Villa Yi selama 10 tahun. Saat Tuan Pedang memanggilku, itulah waktunya Singmang mewujud. Di mana Tuan Muda? Tutu adalah putraku. Jangan harap dia berkorban untuk orang lain. Apa yang terjadi? Villa saya. Villa. Bagaimana bisa villa runtuh? Cahaya emas itu. Itu ayah. Ayah bisa terbang. Apa?
Tutu. Tutu. Apa kabar? Ayah, aku hampir mengira tidak akan bisa melihatmu lagi. Ayah akan bawa kamu pulang sekarang. Kamu. Ruan Chang'an, kamu lakukan apa? Lepaskan. Kamu berani menanam ledakan untuk menghancurkan villaku, dan mengutak-atik mobilku hampir membuatku kecil. Aku tidak akan melakukan hal Masih berani membantah. Aku ingin sumsum tulang dilapisi, tapi kau menginginkan nyawa. Yi Qingqing, apakah kau beracun atau hanya bodoh? Tutu masih sangat muda, mendonorkan sumsum tulang begitu sering. Bukankah itu sama saja dengan mengambil nyawanya? Saya. Dokter Wang memastikan salep aman diaplikasikan. Keras kepala, aku malas menjelaskan ini padamu. Qingqing penyandang disabilitas, bagaimana dia bisa berdiri? Ruan Chang'an, bagaimana tiba-tiba berdiri? Siapa sebenarnya? Ruan Chang'an, kau bisa berdiri? Siapa kau sebenarnya? Aku mengerti, ada orang minum obat jahat untuk perkuat akar spiritual. Dasar sampah, tidak mungkin bisa berdiri hanya karena minum obat jahat. Alasan karena suamiku cacat. Ruan Chang'an, kau mengabaikanku dan aku telah dihina selama 7 tahun. Demi Tutu, kau minum obat jahat. Betapa egoisnya dirimu. Mendengar ucapanmu ini, seperti musim panas bicara tentang es, pergi dari sini. Berhenti. Jika tahu keluarga Yi ada pengkhianat minum obat jahat, bagaimana Qingqing bertemu orang lain? Benar, aku mempersiapkan upacara pedang, tidak bisa punya suami ternoda. Jadi, apa yang kau inginkan? Sore. Harus cerai. Dan kau harus pergi tanpa membawa barang. Senang sekali, tapi Tutu tetap harus ikut dengan aku. Boleh Qingqing, cepat setuju dengannya. Bisnis besar kamu tidak boleh dibiarkan untuk dia. Kalau semua untuk dia, bagaimana menyumbangkan sumsum tulang? Lulu baik-baik saja. Kamu begitu yakin? Kamu mengatur upacara besar, ketika Master Pedang bahagia, dia bisa menyembuhkan penyakit. Betul, yang penting sekarang adalah menjauh dari pecundang yang mengonsumsi obat jahat. Cerai. Nanti jika kamu diburu pemburu kebenaran, jangan bilang ada kaitannya dengan saya. Kontrak perasaan dibatalkan, alam semesta menjadi saksi. Mulai sekarang, aku dan Yi Qingqing tidak ada hubungan lagi. Tanpa tekananku, nasib Yi Qingqing kembali seperti semula. Kehormatan dan kekayaan akan segera hilang. Semuanya adalah karma. Ketawa apa? Cerai bikin kamu gila? Menyesal pun sudah terlambat, kecuali serahkan Tutu padaku. Mimpi aja. Aku ketawa karena kamu tidak tahu bencana akan datang. Berani-beraninya kau mengutukku, kamu. Menyesal pun sudah terlambat, kecuali serahkan Tutu padaku. Mimpi aja. Aku ketawa karena kamu tidak tahu bencana akan datang. Berani-beraninya kau mengutukku, kamu. Halo. Tuan Kota Chu. Kenapa kamu mau investasi tambahan? Tenang, aku akan mengatur acara ini membuat pendekar pedang puas. Qingqing, berapa ditambah oleh kota? 10 miliar. 10 miliar. Apa bencana besar datang? Tanpa kamu, suami beban ini, aku jelas akan melejit. Zixiang, aku akan cari tempat baru sekarang juga. Pastikan pendekar pedang puas. Setelah dapat 10 miliar ini, bisa meninggalkan semuanya. Melarikan diri jauh-jauh. Tutu, bagaimana keadaanmu? Tubuhnya masih merasa tidak enak? Beberapa hari lalu, bekas operasi masih nyeri. Apa penyebabnya? Ling Er. Operasi donasi sumsum tulang merusak akar spiritual Tuan Kecil. Hanya Master Pedang dapat memperbaikinya sehari. Sepertinya butuh istirahat penuh. Ini apa? Ini adalah aura pedang dari murid saya dulu. Hanya dengan aura pedang saya yang bocor saja, dia bisa sampai di sini.
Besok upacara besar, bertemu sekali. Ling Er. Tolong jaga baik-baik Tutu untukku. Jangan gugup, jangan gugup. Bertahun-tahun sudah bertahan, mana mungkin mundur saat pertemuan. Gerakan pedang suci sulit dipelajari. Tidak semua orang adalah jenius. Jangan khawatir, aku ajarkan kamu. Tuan Pedang Sesi. Jalan pedang. Ketetapan hati yang paling penting. Kamu berbakat. Siapa namamu? Hihi. Cehuyu. Lain kali bertemu lagi. Aku akan mengingatmu. Entah bertahun-tahun setelah ini, Tuan Pendekar Pedang ingat aku. Cehuyu. Cehuyu. Tuan Pendekar Pedang, bertahun-tahun berlalu, tak disangka Anda masih mengingat saya. Sedikit orang yang saya bimbing. Kamu termasuk salah satunya. Dihitung-hitung, kamu bisa dibilang murid saya. Tuan, saya mengikuti jejak pedang Anda hingga ke Villa Keluargai. Namun, ditemukan hanya rerun istri di dunia fana, Yi Qingqing. Bukankah dia mempersiapkan upacara? Mengapa Anda pindah ke sini? Apakah karena tempat ini lebih tenang? Ini cerita panjang. Aku dengan Yi Qingqing. Tuan muda, ada apa denganmu? Tutu. Bukankah Tutu baik saja tadi siang? Kenapa tiba-tiba pingsan? Seharusnya, setelah operasi donasi sumsum tulang, hanya perlu istirahat. Tidak akan separah ini, tapi justru dikurung. Mogok makan. Demam tinggi. Siapa yang berani melakukan ini pada Tuan muda? saat ini, pil kebangkitan bisa menyelamatkan nyawa tuan muda. Sudah lama hilang. Saya rehu. Setiap upacara akan ada satu pil 9 putaran dikasih pal. Hanya pendekar pedang dapat membuka segel dan mengambil. Benar. Jadi meskipun tahun ini perayaan dipimpin oleh Yi Qingqing, tetap akan ada pil itu. 9 putaran pil adalah berkah surga, muncul pada hari perayaan dan tidak terkait dengan penyelenggara. Jika demikian, akan mengambil pil besok. Kamu adalah pemilik kota. Mohon lebih menjaga dengan baik. Aku akan segera bersiap-siap. Kenapa Tuan Kesatria Pedang dan Ye Qingqing tidak seperti prediksi para tetua, tidak seperti pasangan dekat? Hei Chuyu, jangan dipikirkan. Kamu hanya perlu mendukung istri Kesatria Pedang agar Tuan Kesatria Pedang bahagia. Nona Yi masih muda, namun sudah menonjol dari kami, dan menyelenggarakan upacara Kesatria Pedang ini. Memang anak muda berbakat. Keluarga Yi mungkin segera melampaui keluarga lainnya. Nona Yi, perhatikan kami di masa depan. Semuanya karena Tuan Chu menghargai. Semua tahu Tuan Chu pernah menjadi murid Kesatria Pedang. Keinginan Tuan Kota adalah keinginan Kesatria Pedang. Pasti Nona Yi. Menarik perhatian. Wajar diperhatikan pendekar pedang. Aku melampaui Chuyu jadi nomor 1 di hati pendekar pedang. Itu hanya masalah waktu. Ada masalah, bos. Xuanxing. Lele sakit, ingin bertemu ibu. Bagaimana menurut Anda? Qingqing sibuk, sakit kasih obat pereda nyeri. Yang penting gak mati. Cepat pergi. Ya. Apa ini anaknya kandung? Gak peduli sama hidupnya. Ruan Chang'an. Kenapa dia di sini? Apa? Pil rejuvenasi, Tutu masih menunggu untuk diselamatkan, harus cepat-cepat. Muing Chang'an, apa yang kamu lakukan di sini? Nguyen Chang'an. Apakah kamu sudah lupa? Kamu dan Qingqing sudah bercerai. Jangan harap dapat untung di sini. Kenapa? Menyesal? Terlambat.
Sekarang sebagai kepercayaan Master Pedang, aku terkenal di Jiangcheng. Aku punya hak yang sah. Tenang saja. Aku tidak tertarik. Keras kepala. Lagi pula, yang kau sebut sebagai tangan kanan ksatria pedang. Hanya kau memuji diri sendiri. Ruan Chang'an, berani kau mengejekku. Hari ini kau datang membuatku marah, ya? Benar. Kalau pintar, cepat pergi. Semua yang hadir di acara besar hari ini adalah bangsawan terkenal di dunia, bukan seseorang sepertimu yang pantas untuk datang. Seseorang sepertiku. Hari ini, semua yang hadir datang untukku. Apa kau bilang? Hari ini, semua yang hadir datang untukku. Apa kau bilang? Nguyen Chang'an, gila makan obat aneh? Berani menantang saingi pendekar pedang. Bagaimana bisa aku menikah dengan pria sombong dan berlebihan sepertimu? Dan bicara tentang katak, benar-benar lucu. Mana Cuyu? Ayo keluar. Berani sekali menyebut nama pemilik kota. Jika datang, pasti dihukum. Kalau begitu, aku akan ambil sendiri pilnya. Nguyen Chang'an, mencuri pil sakti pendekar pedang? Apa? Nguyen Chang'an, kamu berani? Dia lumpuh, memiliki tatapan berwibawa. Di antara kepala keluarga, tak ada yang menandinginya. Tidak, dia pura-pura lumpuh. Kalau bukan karena aku belum resmi kembali dan masih dibatasi hukum karma, tidak bisa bertindak sembarangan, kalau tidak. Aku pasti akan membunuh wanita berhati batu ini untuk membalas dendam Tutu. King baik-baik saja, King orang kepercayaan Master Pedang. Menyerangnya berarti meremehkan Master Pedang. Sepertinya aku masih memanjakanmu. Kamu punya hayalan tak masuk akal seperti itu. Tidak hanya merusak upacara, tapi juga berani mencuri. Apa? Siapa yang berani mencuri dalam upacara Master Pedang? Kau cari mati ya? Kalau Dewa Pedang marah, kau ingin kami ikut mati bersamamu? Tidak bisa, harus diberi pelajaran pada bocah ini. Ruan Chang'an, keluar sekarang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Hari ini, aku datang untuk menyelamatkan Tutu, tidak bisa mundur dan tidak akan mundur. Apa kaitannya dengan Tutu? Hanya alasanmu. Karena tidak tahu balas budi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Ketua keluarga, serang bersama. Tangkap dia, tunjukkan kesetiaan pada Dewa Pedang. Ya. Semua akan ikuti perintah Nona Yi. Masuk. Tak ada yang menghentikanku mendapatkan Jius Huan Hui Chundan. Nona Yi, kami mendengarkanmu karena kamu adalah orang kepercayaan Jian Sheng. Kamu, kenapa menyuruh kami pergi dan mati? Ini sangat sakit. Siapa bocah ini? Tidak mungkin. Kamu punya kekuatan sebesar ini? Hari ini Ling Er tetap di sisi Tutu, ada ikatan karma, tidak bisa menyakiti orang. Jika tidak, orang-orang ini pasti akan melihat darah. Apakah itu karena mengonsumsi obat jahat terakhir kali? Kelihatannya Ruan Chang'an ini menggunakan obat jahat untuk menyembuhkan kaki dan bertambah kekuatan. Apa? Obat jahat. Dia adalah kultivator jahat. Para ketua keluarga jangan takut, ini sihir kecil yang tidak mengancam kami. Saat pendekar pedang kembali, dia pasti akan mengalahkannya. Tidak bisa. Jangan tunggu pendekar, kalau tidak, si penyihir jahat akan semua orang akan bertanggung jawab. Kamu tetap munafik, takut sendiri yang akan mendapatkan hukuman. Sayangnya, pendekar pedang kamu takutkan dan coba menyenangkan. Ada di depan kamu. Kamu malah tidak mengacuhkannya. Ching. Apa saja ide yang Saya dengar leluhur keluarga Wang punya susunan pembakaran. Orang-orang yang terjebak dalam semuanya berubah menjadi abu. Tanpa terkecuali. Ondange. Meskipun formasi pembakaran sampah sederhana, dibutuhkan banyak orang menjaga garis pertahanan. Wilayah kita sendiri, tidak kekurangan orang. Ruan Chang'an, salahkan menghalangi jalanku. Dengan dukungan pendekar pedang, aku bisa selamatkan Lele. Aku kemari untuk mendapatkan pil menyelamatkan Tutu. Matamu tertuju pada anak sulungmu. Demi itu, mengabaikan hidup mati aku, Tutu. Cukup. Hampir mati. Kau gunakan Tutu sebagai alasan. Waktu Tutu dibawa pergi sama kamu, dia baik-baik saja. Jangan khawatir, setelah meninggal, aku akan bawa Tutu kembali. Dia anakku. Pemimpin keluarga, lindungi pemimpin Wang. Baik. Aktifkan formasi pembakaran. Formasi ini sudah selesai. Ruan Chang'an, kamu pasti mati. Formasi ini menarik. Kalau bukan karena Tutu dalam bahaya, aku benar-benar tertarik.
Santai saja. Penguasa pedang merasakan kau dalam kesulitan. Kau baik-baik saja. Butuh aku datang untuk membantumu ke... Tidak perlu. Kau adalah pedang sejati milikku. Sekarang kau harus tetap di sisi Tutu untuk melindunginya. Tentang formasi ini. Tidak perlu takut. Ya, Ternyata, tanpa pedang utama di sisi, kemampuan memang tertekan. Tapi tak ada yang bisa menghentikan satu pukulan tak berhasil. Maka coba lagi. Anak ini tampaknya punya kemampuan. Bisa memecahkan formasi ini. Di dunia ini, belum ada yang keluar hidup-hidup dari formasi api. Ruan Chang'an, kamu minum obat jahat. Segini saja? Kamu tidak sebanding dengan jari master pedang. Tunggu. Akan jadi abu tulang. Saat sekarat, Lihatlah. Orang yang akan mati. Apa yang menarik? Bagaimana mungkin? Formasi pembakaran kecil. Berani berpikir bisa mengurung aku. Pecah. Bagaimana mungkin? Dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa keluar dari formasi pembakar. Bagaimana kau bisa? kau yang cacat, berlatih kultivasi jahat, bisa begitu kuat. Kenapa keberuntunganmu begitu baik? Tidak sengaja melukai seseorang. Yang mengejutkan, hal itu malah menjadi bumerang. Tidak bisa mendapatkan pasangan hari ini. Nyawa Kejua Bajingan ITU. Baiklah kalau cedera Tutu cukup serius. Ruan Chang'an, kau berani? Nona Yi, Anda harus segera berpikir cara. Kita tidak boleh membiarkan kultivator jahat mencuri PIL suci. Ching Ching. Jika sang pendekar pedang meminta 10 miliar yang sudah berada, bukankah ini terbang? Tidak bisa. Demi menarik perhatian Jian Sheng dan menyelamatkan Lele, aku tidak bisa membiarkan dia mencuri pil suci. Jiu Xuan Hui Cundan. Sudah dapat. Tutu bisa diselamatkan. Ruan Chang'an, berani menghalangi aku menyelamatkan anakku, kamu tamat. Ching Ching. Karma kali ini sangat parah. Wanita ini beruntung sekali. Penyihir jahat terkena karma. Aktifkan formasi, dia pasti mati. Apa? Ini untuk menghabisinya. Kesempatan menebus dosa kepada master pedang. Tunggu apa? Benar. Lihat lemahnya dia sekarang. Kali ini, pasti tidak ada masalah. Jika mendengarkan hasutan mereka, itu juga jalan buntu. Apa maksudmu? Meski, hari ini aku terkena akibat karma. Tak ada yang bisa membunuhku. Sebaliknya, yang mati hanya akan kalian. Kamu sebenarnya siapa? Kudengar kamu punya kemampuan luar biasa. Bicaramu juga sangat percaya diri. Dia memang selalu sombong. Setelah meminum obat terlarang, bilang kalian datang untuknya. Apa dia kira dirinya pendekar pedang? Menurutku, yang akan menemui jalan buntu dia. Kenapa masih bengong? Siapkan formasi. Kalakan Cultivator Sesit I Ketika Tuan Pedang Bertanya. Ini pasti akan menjadi prestasi. Sebagai tangan kanan Tuan, saya akan memuji kamu di beberapa kata yang indah. Kalo Bejitu, Tolong Siap Jaga Jaga. Ruan Chang'an. Bersiaplah untuk mati. Jika kalian benar-benar ingin mati, meskipun saya menderita balasan takdir hari ini, saya tetap dapat menyelesaikan kalian dengan satu gerakan. Bawa pulang pil pemulihan. Kultivator jahat berbicara besar. Terlalu percaya diri. Ayo serang. Lihat siapa berani. Lihat siapa berani. Penguasa kota, akhirnya Anda datang. Siapa yang melakukan ini? Tuan penguasa kota Chu, Anda datang. Kami menangani kultivator, murid master pedang.
Master Pedang bertanya nanti. Jangan lupa jasaku. Itu perbuatanmu. Kita bercerai. Kamu tahu kita tidak ada hubungan lagi. Menebus dosa dengan kematian. Jangan harap Lord memperlihatkan belas kasih dan menyelamatkanmu. Lord, kamu memukulku kenapa? Memukulmu. Berani melawan Tian Gang. Berani melawan pedang suci. APA. Apa yang kamu katakan, Ruan Changan adalah pedang suci. Tidak, tidak mungkin. Tuan, Anda baik-baik saja. Ruan Chang'an, apakah benar kamu pedang suci? Maafkan kami, Master Jian. Kami salah. Percaya pada Yi Qingqing dan Xing Xixiao. Hampir membuat kesalahan besar. Bagaimana satu kata, sadar, bisa menyelesaikan semuanya? Sudah, biarkan ini berlalu. Aku masih punya urusan penting. Tunggu, kamu bukan Master Jian. Apa? Camus bukan Master Jian. Ruan Chang'an mantan suamiku, pria kaki lumpuh. Belum lama ini kau bisa berdiri lagi setelah memakan obat. Bagaimana kau bisa jadi pendekar pedang perkasa? Benar. Pendekar pedang berlatih dalam penggasingan. Bagaimana menikah dan punya anak dengan manusia biasa? Namun, wali kota Chuyu mengaku Ruan Chang'an adalah pendekar pedang. Itu karena Chu Yu melihat Ruan Chang'an dengan cinta. Hubungan mereka pasti tidak bersih. Pendekar. Hubunganku dengan wali kota Chu bersih dan jelas. Yi Qingqing, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyebar fitnah lagi, jangan salahkan aku kalau kasar padamu, HM. Karena kalian, Chu Yu mengkhianati pendekar dan membantu penyamaran untuk mencuri pil pemulihan 9 kali. Apa yang diucapkan Nona Yi sangat benar, kalian berdua berani sekali. Yi Qingqing, Tutu menunggu pil pemulihan 9 kali untuk menyelamatkan nyawa. Aku tak punya waktu untukmu. Ruan Chang'an, kamu mencuri pil pemulihan 9 kali dan ingin kabur. Ini perayaan kembalinya pendekar kalau membiarkan kamu mencuri pil. Bagaimana bertemu Master Pedang dengan wajah ini? Tangkap pencuri mengaku Master Pedang. Berikan penghormatan kepada Master. Kumpulan orang bodoh. Chuyu, Tutu menunggu saya. Urus mereka di sini. Mau kabur. Para kepala keluar kerjasama menangkap Ruan. Baik. Bodoh, Ruan Chang'an adalah sang pendekar pedang. Berani maju lagi, jangan salahkan jika aku tidak berbilas Casey. Omong kosong, Ruan Chang'an pencuri obat jahat. Kekuatannya Chu Yu sangat tinggi, kami takut bukan tandingannya. Tuan Wali Kota Chu, Anda melindungi kekasih Ruan Chang'an dan menyalahgunakan kekuasaan. Saya akan melapor kepada Tianshan Sword Sect. Bersiaplah. Terserah. Sombong sekali. Nona Yi, laporkan kepada Tianshan Sword Sect. Hukum berat 2 pengacau itu. Tuan-tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan 2 orang jahat ini terus mengganggu. Ayah akan ambil air untukmu. Tutu, kamu sudah merasa lebih baik? Terima kasih, Bibi Yu. Pil Nineten Rejuvenation berhasil memperbaiki luka dalam Tutu. Tak disangka, Tutuku juga berbakat dalam latihan. Latihan, kalau aku bisa berhasil. Bisa melindungi ayah? Iya. Ayah juga akan melindungimu. Bibi. Tutu ingin berlatih denganmu. Ajari Tutu ya? Master Pedang. Apakah aku bisa? Tentu bisa. Tutu sangat menyukaimu. Bagus sekali, ayah, kamu baik sekali. Dasar bocah. Memuji ayahmu. Peluk bibi bulan rata-rata. Bibi bulan wangi. Tutu suka. Tutu pasti ingin merasakan hangatnya kasih sayang ibu. Sayangnya di hati Qingqing. Tidak ada Tutu. Aku akan menyayangi Tutu lebih. Untuk mengisi kekosongan kasih sayang ibunya. Bibi bulan. Kapan Tutu bisa berlatih denganmu? Luka Tutu belum sembuh sepenuhnya, masih harus menunggu. Tapi Bibi Yu sudah buat rencana latihan untuk Tutu. Tutu lihat dulu enggak? Mau lihat. Bibi Yu baik sekali, bisa jadi ibunya Tutu enggak?
Boleh. Kak Yu suka Tutu. Tutu juga suka Kak Yu. Biarkan mereka jadi ibu dan anak. Ling Er, hati-hati bicara. Tuan Kesatria Pedang. Tutu dan Ling Er tak mengerti cinta. Jangan marah, Tuan Pedang. Kita tidak mungkin, tapi hatiku tak menahan rasa cintaku padamu. Tutu. Ling Er, martabat seorang gadis itu penting. Lain kali. Jangan sembarangan bercanda. Mengerti. Lihatlah bintang di sana. Pemilik, mengapa tidak membiarkan saudari Yu jadi ibu Tutu? Chuyu masih sangat muda. Masa depan yang cerah menanti. Bagaimana membiarkan Tutu menyukainya? Dan egois, dia menjadi ibu Tutu. Yu Jie suka Tutu, jadi mungkin dia bersedia melakukannya? Tidak ada perasaan antara Chuyu dan aku. Jika aku bersama Tutu, itu demi dia. Ini juga merupakan bentuk bahaya bagi Chuyu. Apakah kakak Keyue tidak menyukai Tuan? Perazan manusia memang rumit. Begitu kejadian ini, para sesepuh, kalian harus yang mengaku sebagai mencuri pil rejuvenasi 9 Ruan Chang. Anak sombong, Tian Shan Sekte Pedang Lama tidak peduli urusan dunia. Dia pikir Tian Shan Sekte Pedang lemah dan mudah ditindas, lebih tua. Ruan Chang'an pria licik dan khianat. Aku menyaksikan putraku sekarat, namun tak ada yang menolongnya. Dia bahkan diam-diam mendorong budidaya. Bagaimana dengan dendam pribadi? Saya tidak peduli, namun berani diam-diam memakan obat. Beraninya kau menyinggung Sekte Pedang Tianshan, pendekar pedang tak termaafkan. Perkataan sesepuh ketiga. Tiga sesepuh, kembalinya Master Pedang Long Yuandek. Tidak boleh biarkan Ruan Chang'an merusak reputasi Master. Perintahkan Chuyu karena urusan pribadi mengkhianati Master Pedang. Mulai hari ini, dia dicopot dari posisi penguasa kota Jiang. Ya, Camus Murid Utamaseya. Tugas menangkap Ruan Chang'an untukmu. Jangan membuat kesalahan. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Sesepuh utama, aku mengenal Ruan Zhang, mengantar Yuan Chu menemukan Ruan Zhang'an. Cara ini bagus. Setelah berhasil, Tianshan Sword Sect akan memberikan hadiah besar. Terima kasih, Kepala El. Ruan Zhang, tunggu aku menghapus pengganti jahat pendekar pedang. Pendekar pedang memberi kekayaan tak terhingga. Dan kamu akan menghadapi jalan buntu. Tutu, ayah gagal melindungimu. Tutu inginkan ayah selamat. Tutu akan melindungi diri sendiri. Tuan Pedang. Berita mendesak Yi Qingqing menuduh Anda mencuri benda sekte dan penatua mengeluarkan perintah buron. Jabatan saya sebagai penguasa kota Jiangcheng dicopot oleh Pendekar Jiansheng. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Tunggu seleting pulih. Aku akan pergi ke Sekte Pedang Tianshan sendiri. Segalanya akan terungkap. Chuyu menjerti. Ruan Chang'an. Kau bersembunyi di lubang tikus ein. Kalian masih berani datang. Melihatmu mencuri barang berharga. Pulih cepat, keuntungan bagi kalian berdua. Yi Qingqing. Tutu adalah darah dagingmu. Inilah yang seharusnya dikatakan. Anakku hanya punya lele. Hanya lele yang merupakan putraku. Cat perlu istirahat. Kalian pergi sendiri. Saya antar tamu secara pribadi. Ruan Chang'an, sebaiknya berdoa untuk dirimu sendiri. Hari ini harimu tak bisa dihindari. Silakan masuk semuanya. Murid Zongjian. Murid tiba tua besar, Yuan. Pencuri, serahkan barang suci, akan mengampuni hidupmu. Yuanchu. Apa kamu tahu dengan siapa? Aku berbicara dengan Ruan Chang'an yang telah menelan pil jahat dan kini mencuri harta Zongmen. Berani sekali. Nama suci dari Dewa Pedang bukan untuk kamu sebut. Berulang kali dikatakan Ruan Chang'an adalah Dewa Pedang. Siapa akan percaya kata-kata tak berdasar? Iya, benar. Sudah tidur di sampingnya bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak? Yi Qingqing tidak tahu apa-apa. Kalian bingung. Bu Chuyu hanya percaya pada Tuan Jiansheng. Yuan Chu tidak tahu. Itu karena Chuyu mengkhianati Tuan Jiansheng. Di dunia ini, jika Tuan Jiansheng menginginkan sesuatu, siapa yang tidak akan memberikan? Tapi sekarang dia mencuri. ITU sudah kakap membuktikan dia bukan Tuan Jiansheng. ITU sudah kakap membuktikan dia bukan Tuan Jiansheng. Oh begitu. Chuyu, kamu bukan hanya meninggalkan sekte. Sekarang malah mendukung orang jahat di sini. Kalian memilih percaya pencuri daripada percaya padaku. Apakah kalian bahkan tidak mengakui pedang sekte? Bujuk pengikut Master Pedang untuk memudahkan pencurian pedangnya.
Master pedang dipanggil Long Yuan, bukan nama desa seperti Ruan Chang'an. Hari ini aku akan menghukummu mewakili Master Pedang. Seerang. Yuan Chu, kamu mau mempermalukan sekte pedang? Murid Sekte Pedang, bangkitlah. Bersama aku. Biar aku lihat selama aku tidak ada. Apa yang telah kalian pelajari? Bersama maju. Kamu bahkan diam-diam belajar jurus Sekte Pedang kami, aku tidak percaya kamu bisa mengatasi seranganku. Tebasan es beku. Obat terlarang yang dikonsumsi Ruan Chang'an begitu hebat, mengalahkan murid utama Tetua Agung. Ruan Chang'an, kamu bisa sampai terobsesi sejauh ini. Matamu telah dibutakan oleh orang jahat. Kekuatanmu masih biasa saja. Nampaknya, murid-murid sekte pedangku semakin tidak bisa diandalkan. Ruan Chang'an. Tidak boleh menghina sekte pedangku. Yuan Chu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini membantu Tuan Pendekar Pedang menghukum jalan yang salah. Berani menyentuh Tian-Tian, jangan salahkan aku yang tidak peduli pada persaudaraan sekte. Kamu hanya orang biasa yang memakan pil jahat, berani bagaimana melawan sesama murid. Katakan padamu, hari ini aku buat murid durhaka. 5 organ dalamnya hancur. Keluarkan harta berharga sekte. Tutu. Chu Yue. Chu Yue. Aku sebenarnya tidak ingin menyakiti orang. Tapi kamu terus-menerus menantang batasanku. Ching Ching. Itu Ruan Chang'an. Apa obat rahasia yang dia konsumsi? Kok bisa sehebat itu? Dia bisa kalahkan Yuan Chu. Lebih baik kita balik dulu, diskusi dengan sesepuh. Ruan Chang'an, tunggu saja kamu. Papa, apakah Tante Yu terluka parah? Kenapa dia belum bangun? Tutu. Papa akan membuat Tante Yu bangun. Tutu. Ayah akan membangunkan Bibi Yu. Aku akan membuat mereka yang menyakiti Bibi Yu membayar harganya. Bagus. Ayah berjanji padamu. Ketiga tetua sekte pedang itu semuanya pikun. Upacara kepulangan besok. Saya akan menyelesaikan perhitungan satu persatu. Masih tertinggal. Tuan, Ahli dalam penyembuhan, Chu Yu. Serahkan padamu untuk menyembuhkannya. baik. Yuan Chu. Murid kepala tetua. Bagaimana bisa Ruan Chang'an melukaimu? Aku merasa, aura pedang ini seperti milikku. Ilmu pedang Tianshu hilang dari sekte kita. Selain para tetua, hanya guru pedang yang bisa. Yuan Chang'an menemukan trik untuk pil jahat, apalagi satu gerakan. Benar sekali, ilmu pedang sekte dicuri, jika diketahui dunia. Nama baik sekte pedang Tianshan selama 100 tahun akan hancur. Tiga tetua sekte pedang semuanya sudah pikun. Saat upacara kembali.
Aku akan mengurus satu persatu. Ini. Tampaknya pendekar sudah tahu soal Ruan Chang'an. Ini membuatnya sangat marah. Pendekar pedang marah. Akibatnya sangat serius. Sepertinya, Ruan Chang'an yang sesat ini tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Techua. Menurutku, lebih baik kita buat jebakan agar dia terjebak sendiri. Orang seperti Ruan Chang, Zangat licik. apa yang akan kamu gunakan untuk memancingnya? Tutu. Selama ada Tutu, Ruan Chang'an pasti akan datang. Bagus sekali. Tetua ketiga, kali ini kamu yang menemani. Kemampuanmu pasti jauh di atas dia. Ya. Penatua Agong. Biar kulihat lukamu. Tuan Ksatria biarkan aku saja. Lukamu. Posisinya cukup sulit. Sedikit bergerak bisa robek. Biar saya urus saja. Terima kasih banyak, Tuan Pendekar Pedang. Kamu terluka parah demi menyelamatkan Tutu, tak perlu sungkan dengan saya. Saya terlalu kasar. Baiklah, saya akan lebih lembut. Apakah Tuan Pendekar Pedang gugup seperti ini karena menyukai saya? Kali ini saya salah perhitungan. Saya tak menyangka Yuan Chu menyerangmu. Tenang saja, akan memberimu penjelasan. Tuan Pendekar Pedang, ini semua saya rela lakukan. Tidak perlu merasa bersalah. Kupikir Tuan Pendekar bisa mengerti hatiku. Apakah Anda tidak menyukai saya sedikit pun? Saya. Maaf Tuan Pendekar. Saya yang telah lancang. Anggap tadi tidak pernah terucap. Anggap saja saya sedang berbicara ngawur. Ayu. Oli Pedang panggil aku Ayu. Ahyu. Gagal masuki cobaan, diselamatkan seseorang. Kamu ya? Selalu aku kok. Aku salah, kupikir yang menyelamatkanku itu Yi Qingqing. Gak bakal ada masalah. Gak bakal ada masalah, bertahanlah. Saat itu Anda gagal coba, luka parah dan agak putus asa. Aku mau merawatmu, tapi bilang tidak mau dirawat, lalu mengusirku. Hatiku terluka, itu bukan maksudku. Aku tidak tahu apa aku katakan atau lakukan, hingga akhirnya dijadikan oleh Yi Qingqing sebagai penyelamat. Itu yang membuatku jatuh ke dalam jebak. Tuan Pedang Sisi, lalu, setelah itu, apakah aku juga bisa menjadi istrimu? Aku yang mengecewakan, jika kamu tidak keberatan. Seumur hidup, aku akan bersamamu selamanya. Aku akan menyelenggarakan pesta pernikahan yang Padak perlu, Tuan Pendekar. Kamu juga menyukaiku, itu cukup. Kenapa memanggilku Tuan Pendekar? Panggil aku Chang'an. Aku akan kembali ke Tianshan Jianzong untuk menyelesaikan semuanya. Tapi, lukamu? Biar aku yang urus Bibiu, akan baik-baik saja. Tutu harus janji sama ayah. Rawat Bibiu dengan baik. Akan ajak kalian ke taman bermain. Tutu janji, ikan selesaikan tugasnya. Tunggu aku kembali. Ling Er. Tuan, Ling E di sini. Ikut aku pulang sebentar. Gunung Tianshan Sekte Pedang. Qing. Ruan Chang'an sepertinya tidak. Bagus kalau tidak, biar aku tidak usah repot bicara. Bagus kalau tidak ada, biar aku tidak bicara. Tutu. Ibu datang menjengukmu. Itu suara Yi Qingqing. Dia datang untuk apa? Kamu ingin pergi ke taman bermain yang baru dibuka. Ibu akan membawa kamu ke sana hari ini. Tutu, Bibiu, Tutu tidak ingin kembali dan menyumbangkan sum-sum tulang ke Lele. Tutu, Bibiu akan melindungimu. Tidak akan biarkan Yi Qingqing mengambilmu lagi. Tutu. Tutu. Chuyu, kamu benar-benar beruntung. Bahkan pedang murid utama Sekte Pedang Gunung Tian tidak bisa membunuhmu. Kalau aku mati, siapa yang akan menghancurkan harga dirimu yang menyedihkan ini? Jangan lupa tujuan kita ke sini. Tutu.
Mama ajak kamu ke taman bermain. Ada kuda-kuda terbaik kamu suka. Mama jahat pasti ingin bohongi aku lagi untuk donorkan sumsum tulang ke lele. Aku benci sama kamu. Sekarang cuma Tante Yu yang jadi mama. Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Tutu. Apakah wanita ini yang mengajarimu? Kamu anakku, aku tidak izinkan kamu panggil wanita lain Mama. Ayo pergi. Sakit sekali, lepaskan aku. Yi King, dengar Tutu berteriak sakit? Dia anakku. Apa hubungannya denganmu? Pergi. Beritahu Ruan Chang'an jika ingin Tutu hidup. Besok pergi sendiri ke Tianshan Suosek. Ayo. Bibi. Tidak bisa. Harus cepat beritahu Chang'an. Yi Qingqing menculik Tutu. Dia tinggalkan memintamu pergi sendiri ke Tianshan Jianzhou. Ini pasti jebakan untukmu. Kamu harus sangat berhati-hati. Yi Qingqing menculik Tutu. Dia tinggalkan pesan. Biarkan pergi sendirian ke sekte pedang Tianshan. Ini pasti sengaja menjebak kamu. Kamu harus berhati-hati. Ayu. Bagus Yi King, demi menjatuhkan aku. Kamu sampai menggunakan segala cara. Menculik Tutu dan melukai Ayu. Perlu Ling Er kembali menyembuhkan saudari Chuyu? Ling Er, kamu kembali dulu dan obati luka Ayu. Berani lukai aku. Akan kubuat kau bayar 1000 kali lipat. Yi King. Hari ini kita selesaikan semua perhitungan. Zi Xiao, setelah urusan Ruan Chang'an, guru pedang pasti akan menghargai kita. Lele cerdas, nantinya. Dia jadi murid guru pedang. Ching. Jangan bicara di depan Tutu. Dia akan jadi kalau mendengar ini. Kalau mau anggap Chuyu ibunya. Tunggu sampai Lele jadi murid pedang. Baru biar dia jadi pelayan Lele. Ching. Terima kasih karena selalu memikirkan Lele. Lele anak kandungku. Aku harus merencanakan masa depannya dengan baik. Ibu jahat, aku benci padamu. Diam. Kalau berani teriak lagi, hati-hati nanti aku pukul kamu. Yi King lepaskan Tutu. Yi King. Lepaskan Tutu. Ruan Chang'an akhirnya datang. Yi King, masih manusia? Kita bercerai, tapi Tutu itu anak kandungmu. Bagaimana bisa memperlakukan dia seperti ini? Bahkan tidak seburuk orang jahat. Wanita jahat, ibu serigala berkulit domba. Aku tidak punya. Itu karena kamu tidak menjalankan tugasmu sebagai ibu. Aiyue sangat sayang pada Tutu. Kenapa Tutu tidak bisa menganggap Aiyue sebagai ibunya? Aiyue, panggilan yang sangat akrab ya. Aku kira Ruan Chang'an sangat bermartabat, ternyata juga seorang pria selingkuh. Kamu pikir semua orang seperti kamu tidak setia? Orang seperti kamu tidak akan pernah mengerti arti kesetiaan. Kamu. Tutu, jangan takut, ayah sekarang bawa kamu pulang. Ruan Chang'an, kamu. King, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Kita berjanji kepada sesepuh untuk mengurus pencuri ini. Aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Ruan Chang'an, berhenti. Menolak niat baik, ingin yang buruk. Murid-murid Tianshan Suosek, dengarkan perintahku. Pendahulu Yi. Kenapa kamu? Ingin tahu siapa yang menyerang kakak tertua? Orang jahat di depan kalian. Apakah dia kakak tertua kami?
berani sekali melukai kakak tertua kami, kurasa kamu bosan hidup. Murid-murid Yin Song Deng akan angkat pedang, balaskan dendam kakak tertua. Kalian dijadikan alat orang lain, dan belum sadar juga. Ruan Chang'an bukan hanya melukaiku, tapi juga menghina Jianzong. Hari ini kami akan menghancurkan keangkuhanmu. Terlalu angkuh. Lele, hati-hati, jangan terluka. Murid Jianzong, serang. Bagaimana ini mungkin? Apa kalian akan diam saja melihat Ruan Chang'an, si penyihir jahat, menginjak-injak martabat Jianzong? Murid-murid Yin Song, Bersiapla Membentuk Formasi. Kak Chu Yue. Lenya. Kenapa kamu kembali? Tuan mendengar pesanku, memintaku kembali untuk melihat. Tidak mungkin, orang-orang Tianshan Jianzong pasti akan menekan dengan formasi. Tanpamu, Chang'an mungkin tidak bisa lepas dari bahaya. Kak Chuyu, jangan khawatir. Tuan bebas dari penekanan karma, bisa gunakan kekuatannya, mereka bukan tandingan. Yi Qingqing sangat licik, aku khawatir ada yang tak terduga terjadi. Baiklah, Ling Er sekarang akan membawamu kembali ke sekte pedang Gunung Surgawi. Para murid sekte pedang, bersiaplah untuk berbaris. Formasi Chaos Void. Jebak. Ruan Tutu, kali ini ayahmu pasti mati. Omong kosong, ayahku sangat hebat, dia tidak akan mati. Ayah, hati-hati. Tutu, khawatir, ayah baik saja. Dengan trik mereka, tidak bisa kalahkan aku. Wow, sombong. Formasi terkuat sekte pedang surgawi, hanya bisa dipecahkan oleh 3 tetua dan Sword Saint. Menggunakan formasi ciptaanku sendiri untuk menjebakku, kalian terlalu naif. Ling Er, kenapa datang sendirian dengan Chuyu? Kalian bertiga sudah pikun, masih berani tanya. Tidak tahu kalian kena pesona apa dari Yi Qingqing, sampai ikut-ikutan melawan Kak Chang'an. Siapa Kak Chang'an? Tentu saja itu nama Sheng Jiansheng, naga Yuan. Pencuri dan penjahat itu Jiansheng? Ini. Aku malas bicara dengan kalian. Itu apa? Formasi Chaos Nihil. Kenapa mengaktifkan formasi kuat pada saat seperti ini? Kelihatannya Yuan Chu berhasil mengelabui mereka supaya menyerang Chang'an. Dewa pedang ada di dalam? Bantu pemilik kita. Iya, ayo cepat pergi. Dengan formasi yang aku buat sendiri, kalian pikir bisa menahanku? Naif sekali. Ruan Chang'an, hari ini kalau kau tidak mati, setidaknya akan kehilangan nyawa. Hancur. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat ilmu hitam yang kau pelajari. Tidak mungkin bisa memecahkan formasi Case Ford yang diciptakan oleh Dewa Pedang, kecuali kau adalah Dewa Pedang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi ahli pedang? Pasti karena mencuri pil rusa 9 Darmawi dari ahli pedang dan memakannya, dia memecahkan formasi. Memang, pil rusa 9 Darmawi bisa menambah tenaga dalam, tapi... Kenapa bengong? Apa benar-benar ingin upacara ahli pedang dirusak kultivator jahat ini? Tapi tidak bisa melawannya. Kalau Bertarung, Yalan Buntu menant. Jangan lupa sebelum kalian datang, para sesepuh sudah memerintahkan untuk mengikuti pengaturanku. Kalau aku suruh maju, kalian harus maju. Kakak Senior.
Aku tidak percaya, Ruan Chang'an, seorang kultivator jahat seperti kamu bisa melawan kebaikan yang sudah dibangun Tianshan Sword Sect selama bertahun-tahun. Berhenti. Tiga sesepuh, kalian datang tepat waktu. Ruan Chang'an, berkat pil rusa 9 Darmawi, berhasil memecahkan formasi terkuat sekte kalian. Tunjukkan padanya akibatnya. Iya, para tetua. Apa kalian membiarkan pencuri pil ini arogan di Sekte Pedang? Jika kita tidak menyingkirkan Ruan Chang'an hari ini, muka Sekte Pedang akan diinjak olehnya. Kurang ajar. Kota eu siapa dia? Tetua tertinggi, apa maksudmu? Saya dan Zi Xiao mengambil risiko menangkap Ruan Chang'an. Sekarang kau malah melindunginya? Yuan Sheng dari Longjuan, Kami Bodo dan Termakan Fitna, Empire Menyaki Tianda. Mohon maafkan kami, Yuan Sheng. Jangan lakukan lagi. Apa? Ruan Chang'an adalah Yuan Sheng. Pencuri ternyata adalah Yuan Sheng. Ayu, kau terluka? Tidak ada dengan Chang'an. Bibiu berbohong, Bibiu terluka oleh kakek jahat itu demi menyelamatkanku. Maafkan saya, pendekar pedang. Chang'an tetua ketiga juga didapu oleh Ching dan Xingzi Xiao. Ini bukan salahnya. Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, pendekar pedang dan Nona Chu. Ruan Chang'an, kau cacat yang kupelihara, bagaimana kau bisa menjadi pendekar pedang Long Yuan? Tuan menjadi cacat demi dirimu. Dia menyegel pedang suci ribuan tahun di kamar pengantin kalian demi nasibmu yang baik dan mencapai puncak. Kaki Tuan terkena penyakit dan tidak bisa berdiri. Ini tidak mungkin. Semua yang aku miliki dari Ruan Chang'an. Tentu, tapi kamu hanya berpihak pada Xing Lele dan Xing Zi Xiao. Kamu memperlakukan Tuan dan Tutu dengan buruk. Sikap tak berperasaanmu telah memadamkan kasih Tuan padamu. Bagaimana berpihak? Lele anakku, dia butuh pertolongan. Aku tidak bisa diam saja, kan? Lele adalah anakmu, apakah Tutu bukan anakmu juga? Aku tidak mau wanita jahat ini jadi ibuku, aku benci dia. Tutu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang kejam pada ibu? Kalau bukan karena kamu sering menyakiti hati Tutu, bagaimana Tutu bisa Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Kita sudah bercerai. Nanti Bibiu yang jadi ibu Tutu, bukan kamu. Setelah tindakan burukmu, masih berharap Tuan dan Tutu memaafkan? Itu mimpi. Hati sempit biarkan Lele mati, dorong Lele jatuh dari tangga, yang salah jelas kalian. Menyuruh anak 7 tahun menyumbang sumsum tulang. Siapapun yang punya hati nurani nggak bakal lakukan ini. Aku, Xing Lele. Katakan, siapa yang dorong kamu dari tangga dulu? King, aku lihat sendiri, Ruan Chang'an dorong dia. Lele juga sudah mengaku. Lele, kamu bilanglah. Itu ayah. Bukan aku, King, kamu harus percaya padaku. Lele itu anakku, mana mungkin aku sakiti Lele. Ingatlah. Ruan Chang'an yang dorong kamu. Apa? Ruan Tutu tak bisa donasi sumsum tulang. Ngapain kamu peduli? 5 juta. Tenang saja, Anda seharusnya menjadi suami sah Nona Yi. Setelah upacara, keluarga Yi pasti akan naik daun. Aku tak mengizinkanmu terus menguasai keluarga Yi. Lele tidak perlu donasi sumsum kedua. Semua ini untuk mengusir Tutu dan Chang'an. Semua adalah rencanamu untuk naik posisi. King, aku melakukan ini semua karena aku mencintaimu. Cintamu hanya uang dan status. Penatua ketiga. Ada. Xing Lele masih kecil dan masih bisa dibimbing. Bawa dia pergi. Iya. Chang'an tertipu oleh Xing Zi Xiao. Aku hanya mencintaimu. Bisakah kamu memaafkan? Ching berhenti berpura-pura. Bukankah kamu menghindari Ruan Chang'an karena dia tidak bisa memberimu kekuasaan dan status? Sekarang kamu tahu dia adalah Tuan Jiansheng, kamu ingin mendekatinya. Menurutmu dia masih mau kamu? Diam. Yi King, hubungan kita sudah putus. Tidak ada kemungkinan lagi. Kamu bersedia menyegel kekuatanmu untukku.
masih mencintaiku. Dulu mungkin aku suka, ditambah dengan jasamu menyelamatkanku. Sekarang, yang tersisa hanya kebencian. Tutu. Kamu tidak akan meninggalkan Mama, kan? Tutu, ikuti kata hatimu. Tutu, Mama tahu salah. Mulai sekarang, Mama akan temani kamu. Bagaimana? Ke taman bermain atau merayakan ulang tahun? Dulu kamu tidak mau temani aku, sekarang Tutu sudah tidak butuh kamu lagi. Yi Qingqing, beberapa luka terjadi bertahan seumur hidup. Tidak berhak minta Tutu memaafkan. Saya akan beritahu petugas keamanan. Kesalahan yang kalian buat pasti akan ada akibatnya. Ruan Changan, kita suami istri. Kamu tidak bisa kejam. Aku sudah bilang, hubungan antara kita sudah berakhir. Menentang Tuan Pedang pasti berujung pada kehancuran. Lebih baik kita berjuang dan simpan kesempatan untuk diri kita sendiri. Tutu, Mama harus pergi bertobat sekarang. Maukah kamu memberikan pelukan perpisahan untuk Mama? Papa, Lepaskan Tutu untukku. lepaskan aku, baru lepaskan Tutu. Ruan Chang'an, anakmu di tanganku. Jika bijak, segera atur agar aku dan Qingqing pergi dari sini, atau tidak. Asalkan kalian lepaskan Tutu, aku akan memenuhi semua permintaan kalian. Kalau kalian mau mencari, aku akan bantu kalian. Ruan Changan, Tutu ada di tanganku. Apa ingin kamu lakukan? Ah, Tutu tidak apa-apa. Tutu tahu ayah akan datang menyelamatkanku. Tutu tunggu di sini. Pedang, datanglah. Kau mau apa? Changan, aku salah, jangan bunuh aku. Kau ibu kandung Tutu, aku tentu takkan membunuhmu tapi. Seseorang datang. YK. Bawa dia pergi. Changan, Tutu, aku salah. Changan, Tutu. Aku salah. Para tetua. Para tetua. Pendekar pedang. Karena mudah percaya orang, harus introspeksi ketat, jangan sampai terjadi lagi. Kami pasti akan introspeksi ketat. Bagus sekali, orang jahat sudah lari. Sekarang ayah dan bibiu bisa menikah. Ayue, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Hebat, Tutu akan jadi pembawa bunga di pernikahan ayah dan ibu. Tutu, ibu pasti akan sangat-sangat mencintaimu. Aku dan Tutu. Sangat-sangat mencintaimu.